Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tunggu yang lainnya sebentar ya. 2 menit lagi atau semenit lagi lah kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Kayak suaranya Ulfa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya lihat sudah mulai banyak, Mas Eka, Presiden kita juga katanya janji mau ikut, mungkin agak telat sedikit. Kita mulai aja dulu ya, sambil menunggu yang lainnya bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Terima kasih sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang bisa bergabung malam ini. Saya melihat antusiasme untuk kegiatan proyek kita yang besar ini cukup banyak. Saya lihat yang hadir 10 orang sejauh ini. Kita coba matangkan dari pembicaraan yang terakhir sekitar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya. Khususnya untuk pemunduran hari HDD. Itu yang akan kita bahas, jadi perubahan-perubahan kalendernya seperti gimana, kemudian juga susunan panitia, khususnya juga rekognisi untuk yang baru bergabung. Saya terima kasih sekali untuk yang bisa bergabung. Itu terakhir kemarin Cedric bisa membantu di bagian HSI, kemudian Erkan, putranya Pak Andre, juga alhamdulillah bisa membantu di bagian Kids Camp, membantu Handra untuk koordinator acara-acara anak-anak. Dan juga siapa lagi ya? Oh, saya juga sudah bicara dengan Mbak Titin, dia insya Allah bisa jadi MC. Saya belum dapat konfirmasi yang untuk MC kedua dan MC ketiga. Saya rencana akan memasang 2 atau 3 MC karena saya dengar dia juga jadi vendor ya untuk acara itu. Jadi kasihan juga kalau dari acara pertama sampai terakhir dia semua yang akan handle. Jadi saya coba share aja apa poin-poin yang sudah kita bahas kemarin. Share screen. Ini screen berapa kedua ya? Oke.
semua bisa melihat ya. Ini worksheet yang kemarin kita bahas. Saya melihat dari diskusi kemarin, temanya masih mengambang ya. Jadi kemarin pembahasan pertama itu adalah Spanish and Islam. Nah, kalau ada yang tertarik, saya juga ada usulan ini ya. Mungkin teman-teman yang lain setuju. Usulan yang kedua adalah Kids are our future. Ini maksudnya adalah saya melihat Istiqlal Fair ini bisa untuk jadi semacam kick off untuk program kampanye menjadikan Istiqlal itu adalah tempat main anak-anak gitu. Jadi artinya nantinya saya melihat perlunya pengurus yang baru BOD di tahun 2023-2024 itu lebih memfokuskan ke anak-anak supaya mereka rajin datang gitu ya. Jadi saya juga melihat rencana nanti kita bahas gitu ya di session tersendiri untuk kids game itu informasi apa aja yang sudah kita dapat dari Handra nanti. Yang jelas saya ingin Istiqlal Fair itu meriah, khususnya dari segi kids game itu lebih bagus, makin banyak yang makin bagus gitu, makin banyak variasi untuk mainan untuk anak-anak lebih bagus. Jadi ini kita aja lah, kita skip aja karena mungkin lebih produktif kalau kita membahasnya tersendiri. Gitu. Kemudian susunan panitianya sendiri ini khususnya untuk yang belum ikut meeting minggu lalu. Jadi ketuanya adalah saya sama Pak Bambang. Susunan acaranya adalah Mbak Ivi, kemudian back office support ada di sini. Ya, saya scan aja cepat karena kita nggak akan. Saya sudah share ini juga list panitia sama job description-nya minggu lalu. Nanti saya share lagi gitu. Kemudian non-food vendor, ada bagian health seminar. Ini nanti Bu Lilian yang bertugas menghubungi Pak Gunawan. Dan art and craft, ada Red and Games juga, photo booth, fundraising untuk operational cost, kemudian publikasi, perlengkapan event, layout, HSE, first aid, volunteer, MC, dan cleaning service. Nah, untuk to-do list, ini saya udah rubah dengan hari H yang baru, Desember tanggal 3. Jadi, awalnya kan tanggal 12 November. Jadi ini semuanya saya mundurkan semua gitu ya. Seperti, walaupun beberapa udah selesai, seperti yang saya lihat itu, seperti flyer Istiqlal Fair, Ulfa sudah membuat, tapi ini masih hanya aja ya, hanya awalnya aja. Nanti yang finalnya yang lebih informatif itu dia lagi buat. Nah, saya kasih waktu sampai tanggal 23 Oktober. Jadi masih ada 11 hari lagi dari sekarang atau ke D-Day-nya 41 hari. Kemudian kita juga bahas ini vendor rules. Ya, ini kita sempat meeting bertiga dengan ibu-ibu di bagian vendor. Baru selesai sebagian. Nah, ini hasil diskusinya adalah seperti ini. Kemarin meeting hari Sabtu yang minggu lalu setelah breakfast, community breakfast ya, kita putuskan itu berapa jumlah booth-nya, berapa jenis vendornya, timeline-nya, dan aturannya. Jadi rencananya kita akan membuat 39 booth, 25 untuk makanan, 8 untuk bukan makanan, non-food, kemudian 5 advertising,
Nah, yang kedua pertama ini kita putuskan kita tidak charge vendor, tapi kita meminta mereka untuk share profit sharing 20%. Yang 5 ini kita charge $100. Advertising booth ini untuk misalnya real estate ya, atau misalnya juga perusahaan besar, misalnya saya juga ada ini, paling nggak 2 yang udah menanyakan ke saya. Ini vendor-vendornya ICC. Dulu pernah ikut Indonesian Festival di Sugarland, itu hubungin saya. Mereka tertarik untuk ini advertising gitu, produk mereka. Kemudian 1 vendor untuk fundraising dan first aid. Jadi totalnya 39. Dan terus ini gimana? Ibu-ibu vendor ini Mbak Popi, ada perubahan nggak total ini vendornya? Silakan. Belum ada, masih tetap sama. Tetap sama ya. Terus untuk timeline-nya waktu itu kita Ada putuskan. pertanyaan sebentar, Pak Denny, Oh, Bambang. silakan. Ya, silakan. Ini Itu open vendor-vendor yang untuk iklan, yang advertising itu ada yang dari travel nggak ya, seperti umroh atau apa gitu? Mungkin lebih menarik. Oh iya, silakan aja. Kalau mau misalnya yang tertarik banyak, kurang ya bisa dibahas sama ibu-ibu bagian vendor. Saya Oke, sendiri karena ngasih saya nggak kebebasan. karena saya nggak ikut meeting. Ya. Nanti lah kita bisa diskusi di grup WhatsApp. Tapi yang jelas ya bisa aja. Oke. Yang travel vendor itu, terus ada beberapa yang punya bisnis juga ini tax preparer bisa juga, CPA firm bisa. Boleh aja. Dari jamaah tab khusus kita khususkan untuk jamaah kita dulu ya. Kalau misalnya setelah itu udah penuh ya udah. Jadi kita kasih kesempatan ini, acara ini juga selain kita fundraising, saya ngelihatnya Istiqlal Fair itu juga untuk membantu UKM jamaah kita gitu. Nah, saya lihat seperti di meeting sebelumnya kan ya kita pernah bahas itu. Setiap kali bazar, baik yang membuat pihak-pihak yang udah cukup dikenal di masyarakat, waktunya itu kayaknya kurang gitu, cuman hanya 2-3 jam. Jadi ini kesempatan kita untuk memberi ke jamaah kita gitu, masyarakat khususnya Indonesia. Ada yang lain pertanyaan? Silakan. Terus untuk timeline-nya ini, registrasinya ini tanggal yang untuk tanggal 12 November kemarin, jadi nantinya kita rubah ya. Enaknya tanggal berapa ini dirubahnya? Mbak En? Atau Pak Popi, Mbak Feni? Kayaknya kalau ini aja mundurnya dari November 12 ke 3 aja sekitar 3 mingguan ya. Berarti ya kira-kira tambah 2 mingguan lah semuanya. Jadi November tanggal berapa? Kalau tadinya November 1 ya November 14. November 14. Pertengahan November aja, Pak. Sampai 15 lah. sampai November 30. 15, soalnya itunya sampai November 20 something. Soalnya terus terang kan ini kan karena acara tanggal 12 itu pasti ibu-ibu tidak berkonsentrasi ke kawinan dulu gitu. Jadi kawinan itu tanggal 12, sesudah tanggal 12 barulah kita bisa ngasih informasi. Ingat-ingat loh, akhir Kamis terakhir weekend itu Thanksgiving. Jadi mungkin orang juga nggak begitu perhatian, mereka ke luar kota. Apa mau
Mendingan Buat- tanggal 10 tanggal minggu 14 kedua boleh. aja, Pak. Sudah Minggu kan kedua sesudah tanggal November. 12 ya, Pi. ya. Pokoknya sudah tanggal 12 kita kira-kira kita mulai advertise semua orang tuh mungkin 14 lah misalnya. Tambah 10 hari maksimum berarti 24. Kalau bisa kita 24 udah tutup, sertifikat deadline-nya 25 mungkin ya udah berarti antara 25 ke tanggal 3 kita bisa di situ kita ada meeting biasanya. Meeting karena kita sudah tahu misalnya mejanya berapa segala macam, itu kita mengumpulkan semua vendor baik food dan non food dulu di extension room. Di situ ya sekalian kasih briefing gitu apa yang mesti mereka lakukan, kebersihan, apalah itu persyaratan-persyaratan itu sekitar tanggal 25 lah. Ya antara 25 ke tanggal 30. Oke. Terus aturan vendor terakhir kapan? Ya maksudnya aturan vendor, sertifikat deadline kan udah tuh 25 November. Between 25 November ke 3 Desember kita pilih salah satu tanggal untuk meeting seluruh vendor gitu. Oh, kapan itu? Biasanya dulu seminggu sebelum kayaknya ya. Ya, seminggu sebelum. Berarti seminggu tanggal sebelum 3 acara. kurang 7 berapa tuh? Tanggal 3 kurang 7. Sabtu lah bagusnya ya. Tanggal 26. Oh, itu Tulisnya. pas Thanksgiving loh. Gak ada yang datang. Thanksgiving itu aja. tanggal berapa? Ya, setelah Thanksgiving aja, setelah Black Friday itu. Dan Emang Thanksgiving tahu berapa? Thanksgiving itu tanggal 22. 24 25. 24, 25, oke. Apa tanggal 28? Berarti weekdays, 27. berarti meetingnya gitu. Meetingnya tanggal 20 aja ya. 19-20. Itu seminggu sebelum ini. Seminggu sebelum Thanksgiving. Ya berarti 20 itu kan minggu ya, jarang sih kita bikin acara meeting minggu, biasanya ya tanggal 19-nya lah. Oh, 19 ya, boleh. 19 ya. Oke. Ada yang mau usul lain soal vendor? Masalah layout itu, Ya. kita pastikan kalau vendor-vendor yang memerlukan listrik itu jangan terlalu jauh dari masjid atau dari tenda biar narik kabelnya nggak terlalu panjang. Nah, ini kemarin kita memikirkan gini, Pak Bambang. Kita bikin U gini loh. Ya, Ya. Jadi ini kosong, jalan masuk, keluar masuk itu di tengah sini, di belakang sini nggak ada. Jadi bentuknya mejanya ini U kayak gini. Nah, iya betul. Tapi yang pastikan perlu listrik vendor-vendor yang itu perlu listrik yang sebelah barat. di sini Ini ya. kan ini utara selatannya 18 kebalik sampai nih kan. 25 ini ya listrik Ya. ya. itu listrik gitu, ya. Iya, Terus yang ini 13 sampai 17 ini rencananya untuk apa kemarin? bakar-bakaran biasanya itu. Ya, Bakar-bakaran. waktu itu bakar-bakaran. Tapi Ya. ini dekat sama gimana gimana? Jauh tuh. Jauh, nggak deket Jauh. banget. Satu dua mobil tuh pasang bouncing castle-nya tuh ke belakang. Oh, Pak Bambang, Atau Pak Bambang, itu nanti yang kalau misalnya yang bagian non-vendor itu nanti non-food maksud saya, itu nanti listriknya bisa nggak tuh Pak ditarik ya? Dulu kan kalau nggak salah tuh pernah narik juga tuh buat yang kalau nggak salah tuh waktu terakhir itu kita narik juga tuh Bapak kan itu untuk listrik yang baju-baju itu kalau mereka perlu listrik. Ya, itu maksud saya. Kalau yang perlu listrik, kita taruh di yang dekat masjid atau dekat tenda. Yang perlu listrik. Kalau yang nggak perlu ya taruh di tempat yang jauh. Masalahnya itu nanti kita akan bikin 2 tenda ya. Satu yang ada tulisan butik zone itu nanti akan jadi tenda besar sama besarnya dengan food zone. Maksudnya agak besar lah. Nah itu kita nggak bisa menggabungkan antara food dengan non-food gitu. Jadi kalau seandainya non-food itu perlu listrik, berarti memang harus di daerah butik zone itu gitu.
Ya, Enggak, bukan gitu maksud saya. Either boutique ataupun food vendor, dia dekat kanopi atau dekat masjid. Jadi narik kabelnya tuh bisa lebih mudah. Jangan ditaruh di dekat lapangan basket gitu maksudnya kalau pro listrik. Masalahnya tendanya di butik zone. Jadi Butik gimana zone tuh yang jualan? mana? Itu Di di sini. dekat Ini lapangan. non-food. itu dekat lapangan basket, Pak. Mbak Yang Heni, ini emang non-food. Butik yang buat apa listrik? makanya emang yang butik perlu listrik, Mbak Heni. Dulu tuh perlu listrik waktu itu. Untuk Untuk apa? apa? Ini tuh makanya ada ini yang tuh kan ada. Untuk setrika. Apa kita tetapin aja pokoknya yang Nggak butik usah, kita nggak butiknya. nyediain listrik gitu loh. Oh, Bener oke. nggak? Tuh, Iya, bagian soalnya itu aja. non-food ya. soalnya Oke nih. itu kan akses ke anak-anak ke lapangan belakang. Kalau kabelnya malang melintang di situ, itu hazardnya lebih besar gitu. Oke. Safety concern-nya lebih besar. Tapi Pak Bambang kalau nggak salah ya, kemarin itu Mas Eka bikin project ini, kita bayar vendor untuk nanam listrik ini. Jadi sebenarnya ini ada aliran listrik ini di lapangan. Saya yang nanam, tapi itu kan nggak ada outletnya. Itu lampu. Oh gitu, nggak ada Untuk outlet. lampu lapangan basket itu. Oh sampean yang install ya? Iya. Kok saya lihat ada ini invoice-nya dari jamaah ini. Oh, itu Pakistan. kabel, beli kabel. Oh, oke. Kita beli kabel. Oke. $400. Oke, jadi secara ini layout ini semuanya ada pertanyaan atau ada yang nggak setuju? Silakan sebelum kita. Nah itu ini masukkan aja, tapi kalau memang harus tarik ke sana, kita harus mikirin kabelnya jangan di permukaan gitu. Bisa kesandung atau kelindes, bahaya. Oke ya. Karena kalau langsung ke tenda, kita bisa taruh lewat atasnya gitu kan, jadi sekitar 3-4 meter, jadi orang lalu lalang di bawah nggak apa-apa. Tapi kalau di tanah, kalau mudah-mudahan nggak hujan, tapi kalau hujan, besar lagi resikonya. Oke. Iya, Ya cuman hazard assessment aja sih. benar-benar. Semuanya bisa, tapi kan ekstra ini, kita ekstra safety measure-nya dipastikan oke gitu. Oke. Ya. Ada lagi lainnya? Nggak ada ya. Oke, untuk menghemat waktu, kita berikutnya ngebahas yang data-data yang sudah masuk ke panitia, yaitu kids game. Nah, ini usulan dari Handra ini. Mainan-mainan yang informasi yang sudah ada itu adalah seperti berikut ini. Jadi bisa dijelaskan langsung sama Handra. Silakan, Handra. Halo? Nggak kedengaran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, silakan. Iya, untuk kids game ini ada 7 permainan. Satu di antaranya itu Pony Ride sama Petting Zoo. Nah itu kayaknya tuh Pak, tadi sudah saya kirimkan semuanya. Contohnya seperti kayak binatangnya yang kayak Petting Zoo itu ada ukurannya, ada 2 juga itu, ada 16x16 sama 10x10. Kalau menurut saya sih ambil yang ini bagus ya buat anak-anak gitu ya, untuk perkenalan seperti binatang-binatang begini. Contohnya binatangnya kalau nggak salah itu 4 rabbits ya, ada 4 rabbits, 2 chicken, 2 ducks, 2 goats gitu. Jadi ada 2 poni juga, satu poninya bisa di ride. Terus itu menurut saya itu kayaknya bagus lah gitu. Yang kedua, bouncy house. Bouncy house ini ada 2 juga nih kategorinya nih. Satunya biasa, yang biasa dipakai di rumah-rumah. Ya, kalau yang untuk seperti kayak
fair begini mungkin yang lebih besar dikit lah, seperti kayak combo gitu. Mungkin ada juga Pak Denny bisa liatin juga fotonya. Ya itu mungkin perlu. Ya ini contohnya Texas Dream Combo ini besar. Jadi ini buat all day nih. Jadi ini nggak mahal gitu. Ini all day. Jadi sekali bisalah untuk anak-anak kapan sampai sore bisa dia. Tapi ini harus pakai generator ya. Pak Eka pernah bilang ke saya bahwasanya itu di masjid itu nggak kuat katanya. Jadi kita harus nyewa. Jadi saya sudah kontak juga pada waktu itu. Katanya ada sekitar $80 lah untuk rentnya. Tapi berhubung saya ini sama Pak Denny, Mas Denny kayaknya dia punya. Jadi kita pinjam sama Pak Denny aja deh. Yang kedua itu rock climbing wall ya. Rock climbing wall ini juga bagus juga, ekstrim ya, tapi tantangan buat anak-anak. Ya ini ada 3 jam ya. Ada kita bisa nambah kalau additionalnya kalau nggak salah 170 gitu. Kalau menurut saya sih kalau Istiqlal Fair begini ya harus lebih agak meriah lah gitu ya. Seperti kayak masjid-masjid yang lain gitu ya. Ya mereka punya climbing wall ini juga, punya pokoknya lebih banyak lah punya. Tapi menurut saya sih permainan yang kita punya ini kayaknya udah cukup lah. Terus cornhole beans back toss. Nah ini yang cornhole bean back toss ini punya saya. Jadi nggak perlu sewa lagi, kita nggak perlu sewa. Ini ada nih semua foto ini dari saya nih, semuanya kita nggak perlu sewa lagi, saya bisa bawa ke masjid. Saya punya punya cornhole, terus punya basket ini juga per anak-anak 10 ke bawah, terus pakai elektrik juga itu bisa juga. Nah, terus ada giant jingga gitu di sebelah di awalnya gitu, di giant jingga. Jadi terus soccer futsal kan, soccer futsal ini buat ya kita bisa anak-anak itu bisa main di lapangan futsal gitu. Jadi nanti kita bisa atur sama Mas Irkan. Yang penting sekarang ini saya minta persetujuan dulu dari ketua. Yang seperti yang saya sudah teks Mas Denny tadi, berapa jam berapa, karena ini seperti kayak wall ini, rock climbing wall ini 3 jamnya. Jadi dari jam berapa gitu mulainya. Seperti juga kayak pony ride, kalau bouncy house sudah jelas itu dari awalnya sudah bisa. Apakah ini kita taruh di awal dari jam 11, nanti siangnya jam 3, jam 4-nya sudah nggak ada lagi tuh. Jadi itu saya minta pendapat dari masukan lah gitu. Ya yang pony ride sama rock climbing ini. Jadi yang selebihnya bisa itu stay lah di sana sampai acaranya selesai gitu. Ya itu sih ya nanti saya sama Mas Erkan nanti kita bisa atur bagaimana lah nanti kalau ke depannya. Tapi untuk awalnya ini aja dulu. Begitu ini oke. Terima kasih ya Andra. Ini saya hitung-hitung semua dari biaya basicnya aja, ini belum ada tambahan waktu ya. 325 ditambah 300 tambah 570 untuk rock climbing, totalnya adalah hampir 1.200 ya. Saya nggak bilang ini IMC commit segini, nggak. Saya cuma ngitung aja budgetnya berapa. Nah, kalau misalnya kita memutuskan, oke, kita pengen sekali-sekali nyenengin anak-anak, saya melihat dan mau propose minimum 50% itu dikembalikan dari jamaah. Artinya misalnya ini saya hitung ya, kalau tiketnya itu kita jual $5, itu harus ada 65 tiket untuk pony. Terus yang ini bouncing house 60 tiket kejual, itu bisa nutup rentalnya. Rock climbing perlu 114 tiket baru break even point. Nah, kalau ini misalnya kita katakanlah bisa jual nutup 50%-nya aja, menurut saya sudah bagus itu. Karena ini pendapat pribadi aja ya. Saya lihat kemarin waktu ada acara fair juga di Ketimas, saya datang ke sana juga, itu ada
mainan-mainan seperti ini juga gitu. Saya tanya vendornya berapa, ini berapa. Mungkin mereka bahkan ya karena memang masjid besar ya. Ada mungkin $2.000-3.000 kali ya untuk sewa itu semua mainan anak-anak itu. Terus feedback saya yang kedua adalah untuk yang pertama ini saya lihat untuk pony ride aja mungkin sudah cukup ya. Karena kalau petting zoo itu kita udah punya chicken kan itu udah cukup lah. Anak-anak itu kita suruh ke situ masuk ke dalam mungkin mainan sama chicken atau gimana. Tapi mesti ada volunteer yang ngawasi. Itu aja dari saya. Ada feedback yang lainnya? Silakan. Pak Bambang mungkin. Tapi mohon maaf dulu sebentar, maaf Pak Bambang. Ini per paket ya, jadi udah including itu ya, udah including petting zoo itu dimasukinnya gitu supaya makanya. Oh kalau poni aja lebih murah ya? Enggak, itu per paketnya gitu, jadi dipaketin kayak gitu medianya, ditambah kayak gitu. Oke. Silakan yang lain. Oke, Bambang sini. Kalau menurut saya petting zoo nggak apa-apa, kita itu apa? Jadikan satu, mungkin ayamnya kita punya lebih banyak sekarang daripada dikasih 2 kita punya 1 kandang gitu. Tapi belum tentu ayam yang di kandang itu bisa dipegang. Tapi kalau yang ditaruh di depan atau di luar di pagar punya vendor itu, mereka anak-anak bisa pegang. Kemudian kita juga harus siapkan untuk cuci tangan atau hand sanitizer setelah megang-megang binatang. Pastikan keran untuk cuci tangan itu tersedia atau jalan yang di belakang extension room itu. Kemudian masalah apa itu tadi bouncing house atau bouncing castle, menurut saya itu seharian nggak apa-apa. Tapi kita mau mulai acaranya jam berapa dulu tuh? Jam 10, jam 11? Mulai dari jam 11 sampai jam 4.30, Pak Bambang. 4.30. Iya. Berarti kan jam 11 itu anak-anak berarti peaknya itu sekitar jam 12 ya? Iya, biasanya datangnya jam 12. Iya, jam 12. Jam 12. Ya, kalau binatangnya juga datang jam segitu, apa nggak repot nanti kitanya. Mending kita mulainya jam 10, mereka udah datang gitu. Oh, Ya, bisa, vendornya bisa. maksudnya. Ya. Jadi Bisa, kalau bisa. misalnya per jamnya, menurut saya budgetnya tidak menjadi constraint gitu. Mau 3 jam, mau 4 jam, doesn't make much difference. Ya, saya juga begitu sih ya. Iya kan? Ya. Jadi concern saya adalah kita tetapkan aja 4 jam kan. Katakan 4 jam, katakan dari jam 11 sampai jam 3. Udah. Ya. Oh, terus ini juga saya mau tanya Pak Bambang. Ini kan juga persis barengan dengan IKS. IKS rencana pada hari ini gimana? Mau selesai jam berapa? Itu kita harus sesuaikan sama Kids Ride juga kan? Oh, ini hari Sabtu ya? Iya, Sabtu. Ya, kita mulai IKS jam 10 juga kan. Ya, dulu saya harus lihat jadwal IKS. Benar juga. Tanggal 3 Desember. Wait. Ada Almi nggak di sini? Almi punya kalender nggak? Ada. Libur aja, libur. Dulu pengalaman dulu kita bikin 2 session aja atau kita singkatin gitu. Ya. Ya, berarti kan kalau kita mulai jam 10, berarti selesai jam 11. Berarti 1 session itu. Ya, 1 session aja. Session baca Quran aja. Ya. Quran dan Iqra. Compromise. Ya. Setuju. Kita review nggak hari itu? Bukan pas jam review ya, tanggal 3 Desember itu. Yang review sholat. Lagi review kan? Oh, benar ya. Saya nggak buka kalender soalnya.
QS. Ya, tapi intinya kita bisa bikin kita cuma sampai jam 11 gitulah kira-kira. Ya. Oke. Ya. Artinya kalau mereka baru bisa bebas ya, jam 11 berarti jam 10 ya. Jam 10 itu baru mereka idealnya masang gitu ya. Kids Ride segala macam, Punching House. Punching House mungkin dari pagi. Enggak, mereka biasanya udah taruh dulu itu. Mereka charge standby time-nya nggak dihitung. Mereka datang, kita bilang kita mulai jam 11, bukan berarti mereka datang jam 11. Kita argonya mulai jalan jam 11. Biasanya mereka pagi itu jam 8. Iya, mereka udah get ready. Mereka sih nggak ngikut. Apalagi bouncing house, bouncing castle itu. Bisa sehari sebelumnya jalan-jalan. Betul, sehari sebelumnya mereka udah taruh, udah pasang, udah lay down di lapangan parkir, di lapangan rumput itu. Mereka tes dulu generator atau mau pakai kompresor pakai listrik. Mereka udah yakin itu jalan, mereka tinggal biasanya. Iya. Besok baru datang lagi. Biasanya gitu. Dan jangan lupa bahwa akses ke belakang itu juga akan kita tutup mungkin sekitar jam 10. Jadi sebelum jam 10 masih bisa masukin, di luar itu nggak boleh lagi berarti. Kan tenda-tenda juga dipasangnya sebelumnya kan? Oh iya, kalau tenda sih sehari sebelumnya kalau tenda sih. Berarti dia nggak bisa masuk. Cuma orang-orangnya harus masukin jam 9 gitu, jam 10 udah nggak bisa masuk. Nggak ada space lagi untuk ke belakang gitu. Kalau bisa, nggak ada bisa mobil lah, jalan kaki bisa, tapi nggak ada boleh masuk. Nah di depan itu kita punya 98 slot parkir. Nah, petugas parkir optimalkan space yang ada. Tunggu dulu Pak Bambang. Di Pony Ride ini jadi saya jam berapa saya bilang untuk mereka datang ini, terus berapa jam gitu. Jadi karena saya besok harus confirm nih, karena kemarin ini ada perubahan waktu jam kan, jadi ini saya pakai company lain ini, yang company yang pertama itu udah nggak bisa lagi karena udah ini, jadi saya mau confirm besok. Saya bilang sama mereka bahwasanya nanti malam ini kita punya ada meeting. So, ya jam 11 sampai jam 3, 4 jam. Oke, siap. Itu coba Pak Denny, mana foto yang tadi apa yang kids game itu ada dua harga kan, 325 sama 425. Berarti kan itu terlihat dari besarnya ya. Kalau petting zoo-nya 10 kali 10 atau 16 kali 16. Itu petting zoo-nya sama ya, tetap 4 rabbit, 2 chicken, 2 duck, 2 goat ini walaupun harganya beda gitu, gimana? Beda Bu, kayaknya ada berkurang itu Bu animalnya. Jumlahnya, oke. Yeah. Nah itu putusin dulu nih mau 325 atau 425, sesudah itu kan baru penjumlahannya per hour tambah 100 sama ini. Iya. Yeah. Mau yang kecilan, yang 10 kali 10 aja gitu, daripada yang 16 kali 16, I think it's okay. Ya, sama Pak Bambang semua. Kasih waktu kita seminggu ya. Siap. Tapi tunggu dulu. Ya, kalau bisa secepatnya juga ya Pak ya, karena udah aja putuskan sekarang. Iya sekarang aja, maksudnya mau yang mana, yang kecil apa yang gedean gitu aja. Iya, udah 425 aja. 16 kan 16, karena yang 10 kali 10 kalau anaknya crowded itu. Iya, saya rasa kalau untuk Istiqlal Fair ini cocok ya yang besar-besar begitu ya, karena ini kita sudah pasti pakai vendor itu ya. Ya. Saya bayangkan aja IQS itu sekarang ada 70 anak. Iya, benar. Kalau 70 anak bubaran itu semua memegang bebek 10 kali 10 kekecilan itu. Pasti dibatasin masuknya. Sekarang juga masuknya berapa lah. Bagian kids game juga mesti ngatur berapa perlu volunteer. Aturannya misalnya di petting show itu cuman berapa anak boleh masuk di situ. Detailnya belakang. Sekarang kita yang poin dulu aja. Tapi, betul. Enggak, saya cuma ngasih aja, pemikiran ke depan gimana. Tapi yang besar aja 16 ke 16. Ya.
intinya di Pony Ride ini ada itunya juga, ada orang yang dikirimin dari mereka juga asistennya gitu. Oh iya, selalu ada itu. Ya, betul. Tapi ya, terus yang kedua nih Pak Amang sama Pak Denny, Ibu-ibu, rock climbing wall ini, jadi berapa jam ini? Jadi saya juga pastikan besok. Ini rock Mulai climbing jam ini 11 ya, 11, 4 orang naik ya, 22. bisa langsung 4 orang ya. Jadi Jam 3 selesai gitu ya. Iya, semua sama aja. Sama aja Pak ya. Oke. Jadi kayaknya 1 jam. Dibikin jam 3 selesai, Pak Bambang. Iya. Oke. Siap. Jadi kalau yang setelah jam 3 itu kan mereka bisa main bouncy house kayak itu ya. Jadi yang Iya. Oke, good. Ya. Oke, itu aja sih intinya buat saya sih. Ya, karena kan kita ada break to zuhur. Ya. Betul. Saya mau nanya juga ini, ada mainan kayak seperti 17 Agustus gitu nggak? Lomba. Kalau nggak ada tempatnya. Kalau karnival ini nggak usah lah Pak. Kalau karnival kayaknya nggak kayak gitu. Itu satu. Yang kedua nggak ada tempat juga. Di belakang udah dipakai buat bouncy castle sama pony ride. Iya. Di salah satu tenda kan itu rencananya dipakai untuk health seminar. Setelah nggak dipakai bisa dipakai untuk lomba kelereng. Atau itu kan ada basket ringnya punya Pak Handra itu bisa. Iya, pakai di situ kan. Iya, kalau untuk itu kayaknya nggak cocok ya karnival gitu ya. Jadi ini suasana senang-senang aja nih, suasana gimana ya? Iya, nggak usah perlombaan Pak, nggak. Bukan kompetisi Bener, ya. Tunggu tahun depan aja lagi lah. Nah, tahun 17-an. Terus yang seperti ini mau dipasang di mana ini? Ah, itu nanti bisa diatur di kids game itu aja, di belakang itu aja. Nanti saya atur nanti sama Mas Erkan nanti. Nanti saya atur nanti. Gitu ya. Atau nggak di sini? Di salah satu tenda ini. Oh jangan, nanti saya nggak bisa kontrolnya. Kalau bisa itu game itu jadi satu tempat. Di sini. Jadi saya bisa kontrolnya sama Mas Erkan gitu. Jadi kalau anak-anak misalkan ya ada-ada aja ya. Jadi kita bisa ganti-gantian, kita bisa iniin. Nanti yang mau main seperti kayak di futsal, nanti kita bisa cari yang lain, siapa yang volunteer gitu. Ntar bisa diatur lah, nanti ibu-ibunya bisa belanja, mamanya bisa belanja, bapaknya bisa belanja, nanti anak-anaknya bisa titipin kayak gitu. Iya main, iya benar. Memang itu tujuannya. Ya. Itu jangan lupa harus ada yang megang kan admission ya, maksudnya kalau ada yang ini udah di iniin orang yang ngejaga buat supaya yang bayar itu loh, kalau mau bayar ini admissionnya. Oh, nah itu juga gimana itu? Perlu dipegang bagian kids game atau kita minta Inami fundraising kayak gitu aja? yang muda-muda, biasanya kayak Inami kan mereka juga. Enggak, Mbak Heni, aku tuh rencananya mau bikin Google Form gitu. Terus linknya nanti mau disebar-sebarin ke Inami atau IKS. Jadi kalau ada volunteer remaja mau volunteer, nanti mereka tinggal contreng aja mereka mau apa. Jadi aku butuh poin-poin pos-pos apa yang diperlukan dan berapa jam gitu loh. Nah, mereka masih perlu yang volunteer hour nggak sih yang di SMA gitu? Masih. Kayak zaman dulu tuh kan bisa. Masih. Coba. Makanya nanti dari Handra berapa pos dan berapa orang tolong ditulisin aja di WhatsApp grup. Iya, bagus. Yeah. Sama kalau kan kemarin itu Mbak Popi juga perlu ini ya, apa namanya? Apa yang ini diminta tolong nak? Painting ya kan itu kalau itu kan bagian pas yang di sini nih nanti buat anak-anak tuh nanti sama Pak Handra kan face painting kalau ada anak-anak yang mau face painting. Yang tiket tadi gitu, jadi ditulis aja apa-apa aja yang perlu, jadi nanti saya bikin formnya. Iya, siap. Baik, ada yang lainnya? Ya berarti Pak Handra akan menulis berapa perlunya, kemudian soalnya kalau untuk food, non food segala macam kita sih kayaknya dari ibu-ibu aja udah cukup. Jadi kayaknya yang lain-lain lebih ke arah kids game.
Sama rencananya tuh yang di depan, pintu depan ya, Pi, ya? Kayaknya ada kan yang rencananya mau kayak apa sih, menyambut tamu Oh iya, gitu. greeting kita Greetings, perlu ya. anak muda Inami yang buat greeting tamu. Oh maksudnya jadi buat petunjuk juga, guide juga. Iya. Greeting di sebelah Nanti sana. kalau gini aja lah, nanti di meeting berikutnya kita bikin aja dulu nanti dari Pak Handra berapa jumlahnya, nanti kita gabung juga, Pi, sama yang kira kita perlu. Berarti ini Pak Denny ini bisa budget ini bisa dihapus ini yang 325 ini. Jadi kita udah pasti ngambil 425 ya. Bisa. Oke. Ya, Yang jadi 425 jangan yang 325. udah jelas, terus Bapak juga bisa tambahkan sampai jam 3 gitu kan. Jadi udah tahu apa hasil meeting malam ini. Terus untuk soccer futsal ini maksudnya gimana? Apa dibikin kayak 17 Agustus itu, jadi satu tim menang maju ke babak berikutnya dan sebagainya. Oh, enggak Pak, ya kadang-kadang kan anak-anak ini kan bosan ya Pak ya. Kalau dia bosan dia bisa main ini, nanti kan kita juga jaga jangan terlalu ini ya over juga ya. Jadi kan bisa dipindahkan mereka ke futsalnya dulu gitu. Ya. Masalahnya kalau itu detailnya nanti kita aja yang ngaturnya sama Mas Erkan. Betul. Kalau banyak yang minat itu mesti dibikin gantian. Jadi ya. Nih menang. Kalau udah kalah nggak boleh main lagi. Benar. Berikutnya atau apa juga. Tapi ini kan kayaknya prinsipnya beda ya sama 17-an. Kalau 17-an itu orang tujuannya untuk menang dapat kado. Kalau yang ini tuh main. Gitu. Kayaknya tujuannya main tuh nggak pakai goal siapa yang menang gitu. Jadi kalaupun misalnya soccer itu bermain, ya mau seorang 2 kali main juga enggak. Jadi istilahnya nggak target menang lah gitu, main aja. Intinya bahwasanya itu ibu-ibu sama bapak-bapak itu fokuslah di bazarnya, mereka belanjanya gitu. Jadi anak-anak ini bisa ini. Itu aja sih intinya sebenarnya. Betul. Saya lihatnya itu untuk crowd control gitu loh. Jadi perlu dibikin tim gitu. Karena kalau misalnya orangnya sama main terus dia nggak mau berhenti gitu, yang lainnya nunggu kan, kasihan gitu. Apalagi yang datang kan pasti banyak sekali. Nggak bisa gini, itu masalah teknis detail. Ya menurut saya bisa aja gini, misalnya kan siapa yang pertama kali bikin 3 gol, terus yang kalah ganti sampai yang tim yang menang itu terkalahkan gitu. Iya. Atau mungkin jadi di waktu 5 menit atau berapa menit, apapun hasilnya tukar tim. Iya. Ya nanti bisa saya atur, atau setengah gawang dan setengahnya bisa main basketball gitu. Kan kita banyak game yang lain ini, banyak seperti yang saya bilang tadi, ada 7 permainan ini kan, jadi bisa dikelompokin merekanya gitu. Sepertinya kayak bouncy house ini yang paling favorit ini buat anak-anak. Itu di kecil biasanya. Iya, itu tuh harus ada juga tuh, saya butuh juga tuh volunteer tuh di dalamnya itu. Bagaimana kan gimana itu kalau orang anak-anak kecil itu kan di dalam itu. Jadi saya mungkin sama Mas Erkan juga nyari juga itu, salah satunya harus standby di dalam itu gitu. Di dalam bouncy house gitu. Kalau rock climbing wall ini udah oke lah, karena ada juga itunya kan, asisten dari mereka. Terus kita bisa lihat juga gitu. Terus yang selebihnya kita bisa atur bagian cornhole-nya mana, main jinganya di mana gitu. Ya sepertinya satu lagi mungkin sebelum semuanya ke sana, di depan kita bikin semacam liability disclaimer gitu, bahwa siapapun yang ikut game bawa IMC atau Istiqlal itu lebih kurang tidak bertanggung jawab gitu loh. Ya, ada waivernya Pak. Maaf, itu udah ada kayaknya tahun lalu, ada waivernya itu untuk menandatangani. Jadi yang seperti Pak Bambang bilang. Satu lagi Pak Handra, kalau misalnya dulu sih Theo tuh Pak Handra, Theo tuh bisa ngebentuk-bentuk balon yang jadi pedang-pedangan. Anak-anak suka banget itu, pedang-pedangan, bunga, itu balon tuh. Theo waktu itu
pernah waktu pas dia jadi inian megang ini, dia bikin berbentuk balon-balon yang panjang itu dibentuk jadi pedang-pedangan, bunga. Ya itu kita harus sewa lagi tuh kalau misalkan ini. Theo bisa tuh Pak, Pak Bisa. Handra. Kalau Pak Handra ngomong sama Theo. Iya, kalau dia nggak ada, dia keluar kota. Dia keluar kota ya. Makanya dia lagi di keluar kota kan. Kalau ya kan tergantung budget semuanya nih. Kalau misal permainan itu banyak sebenarnya ya. Banyak. Ya, saya udah lihat itu. Tergantung dengan ini aja. Tapi saya setuju dengan Pak Bambang tadi itu. Kalau memang mau ini ya udah hajar aja gitu ya. Ya, seperti kayak ya kita kan nggak terfokus dengan Indonesia juga kan, komunitas Indonesia juga kan. Kita terfokus dengan kita harus undang juga Masjid Hamzah, kita undang juga masyarakat dari yang masjid yang lain gitu kan. Ya, menurut saya sih begitu sih. Tapi nggak tahu lah bagaimana itu. Tapi yang saya lihat ini di Masjid Hamzah, di Tajwid, mereka flyer-flyer itu dikirimin kemana-mana gitu. Saya juga partisipasi juga di beberapa masjid di sana gitu. Saya lihat itu kalau mereka benar-benar kalau soal untuk kids game ini, aduh, bisa lebih dari 10.000 dananya. Nah, itu Bansi House itu aja udah mereka punya 4 itu Bansi House. Jadi Bansi House ini banyak macam-macam ya, beraneka ragam. Tapi kalau menurut saya nih ya kalau misalkan kita, karena saya melihat dari komunitas kita, jadi kayak saya rasa ini udah cukup. Ada juga kalau maunya juga bisa juga ditambah dengan moonwalk atau bola yang berjalan gitu juga bisa. Cuma tergantung semuanya dari ini kan. Dari bagaimana Pak Ketua, kalau Pak Bambang bilang sama Pak Denny, tolong Ra, ya saya siap, saya cariin. Situ aja sih, bagi dari saya, ya, itu dari rumah saya gitu. Semua tergantung dengan dana aja. Ya, baik, terima kasih, Andra. Waktunya udah mepet, ini tinggal 5 menit lagi. Kita manfaatkan untuk lihat action item ya. Jadi 2 action item ini kita udah selesai, terus ya ini tadi udah juga selesai. Kita putuskan hari ini. Ini nanti saya yang bikin, insya Allah dalam waktu dekat. Kemudian promo video rencananya saya publish besok atau besoknya lagi atau lusa. Ini promo video ini yang saya lihat sekarang kita menyontoh seperti Ramadan kemarin gitu. Jadi Mbak Almi udah bikin rekaman video anak-anak. So far udah ada 2 anak bersedia dimintain pendapatnya Istiqlal Fair. Jadi nanti kita post di YouTube, kita bikin viral, ya tolong ya Cak Raksi untuk bantu viral ke Facebook. Terus kemudian kita mintain juga kalau ada anak-anak yang lain yang mau direkam, mintain pendapatnya. Nanti minta tolong lagi ya Mbak Almi kalau pas IKS hari Sabtu depan. Minta 4 atau 5 anak lagi lah. Ya kurang lebih sama seperti Ramadan kemarin gitu. Kalau anaknya ini masuk ke video kan biasanya orang tuanya semangat, terus dia kan nyebarin kan ke Facebooknya. Nah itu jadi kita nampang juga gitu nama Istiqlal gitu. Terus layout ini kita perlu ketemu lagi Bu vendor, silakan kalau mau ketemu lagi di masjid Sabtu ini juga boleh. Yang lain apa ya? Pak Denny? Ya. Selain yang publikasi secara elektronik, mungkin perlu juga kita kalau memang tanggalnya udah pasti, waktunya udah jelas, kita print poster supaya bisa ditempel di masjid. Iya. Kita juga mikir ke sana. Ya. Sama ke restoran Indonesia juga kan. Flyer ya, biar kelihatan mungkin nanti ditaruh di Rice Bowl juga atau Indonesia, betul-betul. Atau di masjid-masjid lain mungkin boleh juga poster. Nah itu masih nunggu ini, kita finalisasi dulu ini. Oke. Kan masih belum, yang ada posternya kemarin itu hanya
pemberitahuan aja, jadi nggak ada misalnya isinya apa, kita juga belum tahu kan Kids Game isinya apa aja, terus acaranya isinya Istiqlal Fair apa aja, kita belum final semua kan. Ini saya kasih waktu 11 hari lagi selesai lah. Jadi mudah-mudahan setelah 10 hari dari hari ini kita udah ada bentuk posternya, terus temanya juga sudah ketahuan. Nah, kita bisa print poster saat itu, kita bisa mulai sebarkan di mana-mana. Ya. 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 Terus apa lagi ya? Ya saya kira ini. Ya ini udah semuanya udah ada template-nya, jadi kita tinggal cetak aja diganti. Ada lagi tambahan yang lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oh ya, ini ya silakan Bapak. Siapa itu personelnya atau pengurusnya? Kan electricity saya sama Pak Ismar, saya masukin itu Rehan. Ya kemarin itu ya waktu Ramadan juga dia lebih banyak dia yang kerja listrik sound system. Jadi Sabtu insya Allah dia ada di Istiqlal. Kalau hari lain dia kerja. Oke. Mungkin bisa dimasukin ke panitia. Oke. Terus sekedar informasi buat teman-teman semua di sini. Target fundraising kita itu untuk operation cost ya. Nah, operation cost ini mayoritas besar hasilnya nanti kita alokasikan untuk proyek imam kita. Jadi insya Allah dalam waktu dekat itu kita sebenarnya sudah ada tim kecil ya, Istiqlal Task Force. Kita berencana akan bikin town hall juga roadshow. Jadi rencananya ke pengajian di Woodlands, kemudian pengajian di Katy, di Sugarland, dan kita semua jelaskan rencana-rencana yang akan kita lakukan ke depan gitu, dan juga minta input dari jamaah bagaimana ya imam yang mereka inginkan seperti apa gitu. Ya, dan rencananya insya Allah roadshow-nya itu antara bulan November sampai Desember. Jadi untuk tahap pertama itu mungkin kayaknya yang lebih siap itu Woodlands. Jadi kita mau ke Woodlands dulu, bikin pengajian di sana yang tempatnya sudah ada, jamaahnya udah menghubungi kita, mau dijadikan tempatnya. Nah sekalian kita juga mau promosi Istiqlal Fair juga di sana. Gitu. Ini mudah-mudahan aja nanti sekali jalan kita dapat informasi, feedback dari jamaah tentang proyek imam kita. Yang kedua kita juga dapat feedback tentang Istiqlal Fair yang akan datang gitu. Ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain? Silakan. Sebelum kita akhiri meeting ini, Pak Bambang juga mungkin ada tambahan. Saya rasa cukup segitu aja. Nanti detailnya masing-masing sub ini koordinator bisa finalisasi tugas masing-masing. Nanti next meeting kita rangkum lagi, konsolidasi lagi. Ketemu lagi kapan ya Pak Bambang? Enaknya? 2 minggu dari sekarang. 2 minggu dari sekarang, oke. Ya, Insya Allah. dari Handra kita udah dapat, kemudian kita sounding ke vendor-vendor juga informal sudah, kita punya gambaran, kita maunya apa, temanya udah jelas, posternya udah siap, dan kita kumpul lagi. Oke. Baik, kalau gitu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Marilah kita tutup meeting malam ini dengan membaca doa Al-Asr. Wal-Asri, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri, innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima Terima kasih. kasih.